Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kita masih ada peluang berkumpul bersama, bersekutu bersama di dalam Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita angkatkan penyembahan, jadilah yang terbaik. Apakah arti hidup ini dalam jangka masa yang singkat? Apakah yang dapat ku lakukan selama sisa hidupku? Dunia berseru-seru akan kasih dan harapan. Semuanya nyata bagiku. Beritakan Injil pada semua orang. Jadilah yang terbaik dan berilah yang terbaik pada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadilah yang terbaik dan berilah yang terbaik pada Yesus Kristus Tuhan kita. Pada Yesus Kristus Tuhan kita. Pada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang terus mengasihi kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik kepadamu. Engkaulah harapan kami, bahkan Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini mengumpulkan kami bersama bersekutu di dalam nama-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai kami Tuhan, menjadi yang terbaik untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi. Mari kita hari ini kita mau renungkan Kejadian bab 1 ayat 26, yaitu firman Tuhan kata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Saudara-saudari, segala sesuatu yang diciptakan dalam dunia ini adalah tujuannya. Bahkan barang yang fana sekalipun. Contoh, semua barang yang dapat kita lihat dengan mata kasar yang dicipta oleh manusia ada tujuannya, yaitu untuk membantu memudahkan kehidupan kita. Kenderaan seperti kereta dicipta supaya dapat membawa kita ke sesuatu destinasi. Handphone dicipta supaya kita dapat berkomunikasi dan berurusan tanpa batas sempadan. Kerusi dicipta untuk apa? Supaya kita dapat duduk di atasnya. Bahkan barang-barang yang kecil sekalipun yang kelihatannya tidak penting, tetapi tetap ada tujuan kegunaannya. Apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan ada tujuannya. Dia tidak menciptakan kita sesuka hati tanpa ada sebarang tujuan. Saudara-saudari, apakah kita tahu tujuan hidup kita? Pentingkah untuk kita tahu tujuan hidup kita? Pernahkah kita bertanya kepada kita berada di atas muka bumi ini?
Apa yang kita harus lakukan sewaktu kita di sini? Kemanakah kita akan pergi selepas ini? Sayangnya, walaupun perkara ini adalah perkara dasar, namun tidak ramai orang yang mengetahui tujuan asal Tuhan atas hidupnya. Orang yang tidak hidup dengan tujuannya seperti kapal layar yang hanyut di dalam lautan tanpa destinasi, hanya mengikut arus, iaitu tentunya akan tersasar dari jalur destinasinya dan yang pasti ia tidak akan sampai kepada tujuan akhirnya. Ini sangat bahaya. Saudara-saudari, mengetahui dan memahami tujuan hidup yang benar akan mempengaruhi keseluruhan gaya hidup kita, pola kita berfikir, sikap dan respons serta prioriti kita itu bergantung kepada pemahaman akan tujuan hidup. Sekiranya pemahaman kita salah mengenai tujuan hidup, maka kita akan hidup dalam kekeliruan identiti. Kita keliru tentang siapa diri kita yang sebenar, bahkan keliru tentang siapa sebenarnya Tuhan. Kekeliruan boleh menyebabkan kita tidak dapat membezakan apa yang benar dan apa yang hampir benar. Malah sikap, respons serta prioriti kita juga akan tersasar jauh dari yang sepatutnya. Dan akhirnya kita hanyalah orang yang hidup seperti lalan. Ditiup angin ke kirilah kita, lepas tu ditiup ke kanan, maka ke kananlah kita. Saudara-saudari, apakah tujuan hidup yang benar bagi kita orang percaya? Tujuan hidup yang benar adalah hidup yang sesuai dengan maksud tujuan ciptaan Tuhan bagi kita semua. Kalau manusia membuat pen dengan tujuan untuk menulis, Tuhan mencipta manusia untuk apa? Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita. Ini adalah kata-kata yang sangat penting yang perlu dicermati dengan teliti. Kerana di dalam terkandung seluruh tujuan dan juga rencana asal Tuhan terhadap manusia. Manusia dicipta menurut gambaran dan rupa kita. Artinya, daripada kata menurut gambaran dan rupa, ini membawa maksud sama atau serupa. Serupa apa? Serupa seperti kita. Siapakah kita di dalam ayat ini? Kita ini merujukkan kepada Tuhan Tritunggal, kepenuhan keberadaan Allah Bapa, Allah Anak dan juga Allah Roh Kudus. Keserupaan ini bukanlah dalam maksud serupa secara jasmani, tetapi dia serupa dalam memiliki potensi-potensi atau juga keupayaan dan juga nilai-nilai serta karakter ilahi di dalam diri kita. Untuk apa Tuhan mencipta kita serupa seperti Dia? Supaya kita berkuasa dan memerintah serta mendominasikan bumi sebagai wakilnya Tuhan. Agar melalui hidup kita, kita mencerminkan gambaran dan juga rupa Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan di bumi ini. Saudara-saudari, contohnya, Tuhan itu kasih. Itu adalah sifatnya dan kepribadiannya. Dan di dalam kita tertanam kasih Tuhan ini, sama ada kita sedar atau tidak, kita memiliki benih kasih Tuhan ini. Dan kita tunjukkanlahnya kepada orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudari, selepas kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan Dia pernah menghapuskan tujuan asalnya dalam hidup kita.
Tujuannya untuk kita itu kekal. Kerana dia menyediakan jalan keluar agar kita mendapat kembali kepada posisi asal kita di dalamnya melalui salib Yesus. Supaya hidup kita terus mencerminkan kemuliaannya, kuasa dan kepribadiannya. Di dalam Roma bab 8 ayat 29 kata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara-saudari, biarlah kita renungkan dan biarlah kita fikirkan dua soalan ini. Soalan untuk kita cermati hari ini. Pertama, apakah hidup kita semakin hari semakin serupa seperti Yesus? Bagaimana dengan fikiran dan hati kita? Sikap setiap respon kita terhadap Tuhan dan sesama sendiri. Prioriti yang kita letakkan di dalam hidup kita, apakah ia serari dengan Yesus? Soalan yang kedua, apakah hidup kita mencerminkan kemuliaan kepribadiannya? Apakah kita mengeluarkan potensi serta nilai-nilai ilahi? Apakah kita menghidupkan karakter ilahi yang sudah tertanam sejak dari awal lagi dalam diri kita? Saudara-saudari, sekiranya hidup kita tidak mencerminkan kemuliaan, nilai dan karakter ilahi baik dalam kepribadian kehidupan maupun dalam pekerjaan serta pelayanan kita sebenarnya gagal. Sudah jauh tersasar dari tujuan asal Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi serupa dengannya. Sahabat yang dikasihi, tujuan utama dalam hidup kita adalah menjadi serupa sama seperti Yesus. Jadi, janganlah jadikan matlamat hidup kita hanya untuk kaya, terkenal atau popular. Tetapi jadikan matlamat itu adalah tujuan hidup kita untuk menjadi sama serupa seperti Yesus. Dan juga membawa imej Yesus penuh dengan kasih karunia dan juga kuasanya. Citanya di dalamnya diri kita ini adalah hanya sempurna apabila kita menghidupkan gambarannya, yaitu imej-nya, keserupaannya di dalam kita dan juga menjadi sama seperti Dia, dengan itu memuliakan Dia. Di dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 6 kata, barang siapa menyatakan bahawa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudari, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dengan rahmat-Nya yang kekal. Amin.